Om Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemanfaatan artificial intelligence, Internet of Things, dan robotika dalam bidang pertanian. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Putu Deris Nikta Saputra dengan akhiran NIM 1294 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Ogas Yoga Janitra dengan akhiran NIM 1119. Perkenalkan, nama saya Ewayan Aditya Baputra dengan akhiran NIM 1255. Perkenalkan, nama saya Idus Dengar Agung Putra Utama dengan akhiran NIM 1246. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dimulai dari pendahuluan, yaitu pertanian merupakan sektor fundamental yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan global dan menjadi sektor vital dalam penyediaan lapangan kerja, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, sektor pertanian saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan populasi dunia yang telah mencapai 8 miliar jiwa dan diproyeksikan menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050, mengakibatkan peningkatan permintaan produksi pangan yang signifikan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, revolusi Industri 5.0 menghadirkan solusi berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence AI, Internet of Things, dan robotika. Teknologi-teknologi ini menjadi fondasi munculnya konsep pertanian cerdas, smart farming, yang mampu mengumpulkan data secara real-time, melakukan analisis prediktif, serta mengotomatisasi pekerjaan pertanian. Dengan penerapan ini, kegiatan pertanian dapat menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya itu definisi kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI merupakan bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau perangkat yang memiliki kemampuan meniru kecerdasan manusia. Kemampuan utama AI yang pertama yaitu pembelajaran atau learning. AI belajar dari data untuk mengenali pola dan membuat prediksi seperti sistem deteksi email atau prediksi cuaca. Yang kedua itu penalaran. AI mengambil keputusan logis berdasarkan informasi yang tersedia. Contohnya diagnosis medis berbasis data. Yang ketiga itu pemahaman. AI mampu mengenali gambar, suara, atau teks melalui teknologi seperti komputer, vision, dan natural language processing. Yang keempat yaitu interaksi. AI dapat berkomunikasi dengan manusia melalui teks atau suara seperti pada chatbot atau asisten virtual. Dan yang terakhir yaitu adaptasi. AI mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan data, misalnya seperti rekomendasi di Netflix yang terus menyesuaikan selera pengguna. Teknik-teknik yang digunakan dalam AI, yang pertama yaitu machine learning, membantu sistem belajar dari data tanpa perlu diprogram secara khusus. Yang kedua yaitu deep learning, menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengenali gambar, suara, atau teks. Yang ketiga yaitu natural language processing, memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Yang keempat yaitu computer vision, membantu mesin mengenali dan memahami objek visual seperti foto atau video. Yang terakhir yaitu robotika, menggabungkan AI dengan perangkat keras untuk melakukan tugas fisik secara otomatis. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu asisten virtual dan bot percakapan. Contohnya itu Siri, Google Assistant, dan Grok yang mampu menjawab pertanyaan serta membantu aktivitas harian. Yang kedua itu sistem rekomendasi. Seperti yang saya jelaskan tadi di Netflix, Spotify, dan platform e-commerce yang menganalisis kebiasaan pengguna untuk memberikan saran produk.
Yang ketiga itu di bidang kesehatan, analisis citra medis untuk mendeteksi penyakit dengan lebih akurat. Yang keempat yaitu transportasi, mobil otonom seperti Tesla yang menggunakan AI untuk mengenali rambu lalu lintas. Yang kelima itu keamanan, sistem pengenalan wajah dan pemanduan otomatis. Dan yang terakhir yaitu pendidikan, platform pembelajaran adaptif seperti Duolingo yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan pengguna. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu definisi Internet of the Thing. Nah, Internet of the Thing adalah komponen di mana objek fisik ataupun benda dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya yang memungkinkan mereka untuk eh, terhubung dengan dan eh, bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Nah, yang pertama, adapun komponennya yaitu yang pertama ada sensor dan aktuator. Sensor adalah komponen yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar seperti suhu, kelembaban, cahaya, gerakan, ataupun tekanan. Nah, yang kedua yaitu ada konektivitas. Perangkat IoT memerlukan cara untuk eh, mengirimkan data yang dikumpulkan ke cloud atau sistem eh, pemrosesan lainnya. Yang ketiga yaitu ada pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan dan dikirim, data tersebut perlu diproses. Nah, yang keempat yaitu ada antarmuka pengguna. Informasi yang telah diproses perlu disampaikan kepada pengguna ataupun sistem lain. Nah, adapun cara kerja IoT. Perangkat IoT bekerja dengan mengumpulkan data melalui sensor, pengiriman data tersebut melalui jaringan internet ke platform cloud untuk sistem pemrosesan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola atau anomali dan kemudian mengambil tindakan otomatis atau memberikan informasi kepada pengguna untuk pengambilan keputusan. Adapun manfaat IoT. IoT memberikan berbagai manfaat signifikan termasuk otomatisasi proses yang meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. IoT telah diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya di rumah pintar, perangkat seperti ter- termostat pintar, sistem keamanan pintar, dan lain sebagainya. Next. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis robot. Robot adalah mesin yang dapat diprogram untuk melakukan serangkaian tindakan secara otomatis atau semi otomatis. Robot biasanya dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Nah, yang pertama itu ada robot industri, yang dimana robot industri dirancang untuk melakukan tugas-tugas manufaktur dan produksi di lingkungan pabrik. Yang kedua yaitu ada robot layanan, yang dimana robot layanan dirancang untuk membantu manusia dalam berbagai tugas di luar lingkungan industri. Nah, yang ketiga yaitu ada robot pertanian, yang dimana robot pertanian dirancang khusus untuk tugas-tugas di bidang seperti penanaman, penyemprotan, pemanenan, dan pemantauan tanaman. Nah, yang keempat yaitu ada robot medis, yang dimana robot medis digunakan untuk membantu dalam proses medis, operasi, atau perawatan pasien. Yang kelima yaitu ada robot eksplorasi. Robot eksplorasi dirancang untuk
eh, menjelajahi lingkungan yang berbahaya ataupun tidak dapat diakses oleh manusia. Yang kedua yaitu ada robot sosial dan edukasi. Robot sosial dirancang untuk berinteraksi dengan manusia dalam konteks sosial ataupun pendidikan. Mereka sering memiliki kemampuan untuk mengenali wajah, berbicara, dan merespon emosi manusia. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada implementasi AI, IoT, dan robot di bidang pertanian. Jadi penerapan AI, IoT, dan robotika telah membawa revolusi besar dalam pertanian modern dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan sistem pangan. Jadi ada beberapa implementasi utamanya, yaitu antara lain yang pertama itu ada pertanian presisi berbasis AI dan IoT. Jadi pertanian presisi ini memanfaatkan jaringan sensor IoT untuk memantau kondisi lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, dan nutrisi. Jadi data dikirim ke cloud dan dianalisis menggunakan algoritma machine learning guna menentukan kebutuhan irigasi, pupuk, serta waktu tanam yang optimal. Jadi sistem ini memungkinkan penggunanya menjadi lebih efisien hingga 40%, serta peningkatan hasil panen hingga 25%. Lalu ada juga dengan drone, jadi dengan kamera multispektral, jadi ini digunakan untuk mendeteksi tanaman dan hama melalui analisis computer vision. Jadi sehingga petani mendapat peringatan dini dan dapat mengambil tindakan yang cepat. Lalu yang selanjutnya itu ada deteksi penyakit tanaman menggunakan deep learning. Jadi teknologi deep learning dan computer vision mampu mengenali penyakit tanaman dari citra daun dengan akurasi di atas 99%. Jadi model ini digunakan untuk mengidentifikasi pola visual seperti perubahan warna atau tekstur daun. Aplikasi berbasis AI memungkinkan petani mendeteksi penyakit secara mandiri hanya dengan memotret daun melalui ponsel. Bahkan di daerah dengan koneksi internet terbatas, teknologi ini mempercepat diagnosis, menekan penggunaan pestisida, dan mengurangi potensi gagal panen hingga 50%. Lalu yang ketiga itu ada robot pertanian otonom. Jadi robot pertanian kini mampu menjalankan tugas seperti penyiangan tanaman gulma dan pemanenan otomatis. Robot penyiang gulma. Jadi robot ini menggunakan computer vision untuk membedakan antara tanaman dan gulma. Ini menghapus gulma secara mekanis atau dengan mikroherbisida sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia hingga 90%. Lalu ada robot pemanen otonom. Jadi ini menggunakan kamera dan AI untuk mengenali buah matang dan memetiknya dengan otomatis dan menempatkannya tanpa merusak. Jadi robot ini mampu bekerja selama 24 jam dan membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja pertanian. Jadi robot ini meskipun memiliki biaya yang tinggi, namun ROI atau return on investment-nya dapat tercapai dalam 3-5 tahun berkat efisiensi tenaga dan peningkatan kualitas panen. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penerapan teknologi AI, IoT, dan robot di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris dengan sektor pertanian yang menyumbang sekitar 13% dari PDB dan memperkerjakan hampir 30% dari total tenaga kerja, memiliki potensi besar untuk mendapatkan manfaat dari adopsi teknologi AI, IoT, robotika dalam pertanian. Namun penerapan teknologi-teknologi ini di Indonesia menghadapi tantangan unik yang perlu dipahami dan diatasi, sekaligus membuka peluang yang signifikan untuk transformasi sektor pertanian nasional. Yang pertama itu ada peluang penerapan teknologi di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Penerapan sistem pertanian presisi berbasis IoT dan AI dapat membantu petani Indonesia mengoptimalkan penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida yang saat ini masih banyak digunakan secara berlebihan atau tidak efisien.
Dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam dari daratan rendah hingga daratan tinggi, sistem yang dapat beradaptasi dengan kondisi lokal spesifik akan sangat bermanfaat. Yang kedua itu adalah deteksi dini dan pengendalian hama penyakit. Indonesia sebagai negara tropis dengan kelembaban tinggi sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Kerugian hasil panen akibat hama dan penyakit diperkirakan mencapai 20-30% dari total produksi potensial. Yang ketiga yaitu adalah mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian. Indonesia mengalami fenomena yang sama dengan banyak negara lain. Generasi muda semakin enggan bekerja di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan kelangkaan tenaga kerja pertanian, terutama tenaga kerja terampil. Robot pertanian dan sistem otomatis dapat membantu mengatasi masalah ini. Yang keempat yaitu adalah modernisasi pertanian dan menarik generasi muda. Implementasi teknologi modern dalam pertanian dapat mengubah persepsi tentang sektor ini dari pekerjaan yang dipandang kuno dan keras menjadi sektor teknologi insentif dan menjanjikan. Yang kelima yaitu pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Sustainable Development Goals, termasuk yang terkait dengan pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan teknologi di Indonesia. Yang pertama ada investasi awal yang tinggi. Salah satu tantangan besar adalah biaya investasi awal untuk teknologi AI, IoT, dan robot yang masih relatif tinggi. Yang kedua ada infrastruktur digital yang belum merata. Implementasi sistem IoT dan AI berbasis cloud memerlukan konektivitas internet yang stabil. Yang ketiga yaitu adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Adopsi teknologi baru memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengoptimalkan penggunanya. Yang keempat yaitu ada ketersediaan data lokal. Sistem AI terutama berbasis machine learning memerlukan data pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan konteks lokal. Yang kelima ada regulasi dan kebijakan yang mendukung. Adopsi teknologi baru juga memerlukan framework regulasi yang jelas dan mendukung. Yang keenam yaitu fragmentasi lahan dan skala pertanian. Sebagian besar lahan dan pertanian di Indonesia berukuran kecil dan terfragmentasi yang membuat implementasi teknologi pertanian skala besar menjadi tidak ekonomis. Next. Yang terakhir yaitu strategi implementasi untuk Indonesia. Yang pertama ada pilot project dan demonstrasi, yaitu memulai dengan pilot project di beberapa lokasi yang representatif untuk mendemonstrasikan efektivitas teknologi dan menyesuaikan solusi dengan kondisi lokal. Yang kedua yaitu pendekatan bottom up, yaitu melibatkan petani sejak awal dalam proses desain dan implementasi teknologi. Yang ketiga yaitu kemitraan publik swasta, kolaborasi antara pemerintah, universitas, lembaga penelitian, startup, dan perusahaan teknologi besar untuk mengembangkan ekosistem agritech yang komprehensif. Yang keempat yaitu pengembangan kapasitas. Investasi jangka panjang dalam pendidikan dan pelatihan untuk membangun kapasitas teknis petani dan penyuluh pertanian. Dan yang terakhir yang kelima yaitu pendekatan bertahap. Mengadopsi teknologi secara bertahap dimulai dari teknologi yang lebih sederhana dan terjangkau seperti sistem monitoring berbasis sensor IoT, kemudian bertahap ke sistem yang lebih kompleks seperti robot dan pertanian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya itu adalah implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan robotika di bidang pertanian telah menunjukkan potensi yang sangat besar untuk mentransformasi sektor pertanian dari praktik konvensional menuju pertanian presisi yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Jadi ketiga teknologi ini bukan hanya sekedar inovasi teknis, tetapi merupakan solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan krusial yang dihadapi sektor pertanian global, termasuk peningkatan permintaan pangan, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim, dan yang terakhir itu adalah keterbatasan tenaga kerja. Jadi rekomendasi yang bisa kami sampaikan itu diperlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi untuk mempercepat adopsi teknologi AI, IoT, dan robotika di sektor pertanian di Indonesia. Jadi pemerintah perlu mengambil peran kepemimpinan dengan mengembangkan kebijakan insentif
fiskal seperti tax holiday atau subsidi untuk investasi teknologi pertanian. Jadi mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah pertanian dan memfasilitasi pembentukan database pertanian nasional yang dapat digunakan untuk pengembangan solusi AI yang relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia. Jadi sekian kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Krama Santi. Om Santi 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 Om.